Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 202410101083 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum basis data modul select untuk tabel 1. Pertama, ini kita mulai dari select lebih dari 2 tabel. Tambahkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Dibutuhkan tabel product name dari tabel produk, lalu tabel harga dari tabel produk, dan tabel kategori name dari tabel kategoris. Lalu kita joinkan dua tabel ini produk dengan kategoris, di mana di sini dari produk didapatkan foreign key kategori ID yang memiliki relation dengan primary key di tabel kategori tabel kategori ID. Lalu dia minta barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya, jadi dia order by kategori name. Jadi kayak gini. Lalu selanjutnya tambahkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Kita nama perusahaan, company name, lalu order ID dari tabel order, dan order date-nya dari tabel order. Lalu kita joinkan customer dengan orders. Lalu dia minta juga diurutkan berdasarkan nama perusahaannya. Jadi order by company name. Seperti itu. Lalu selanjutnya tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Ini cukup tampilin aja ID ordernya dari tabel order, terus order date-nya dari tabel order, dan produk ID dari tabel order details. Lalu kita joinin tabel orders dengan tabel order details. Nah, seperti itu. Lalu ini kita selanjutnya ke tabel select multitabel dengan syarat. Pertama, tambahkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Tampilkan order ID-nya dari tabel order details, terus order date dari tabel order, dan product name dari tabel produk, dan juga unit price dari tabel order details. Lalu kita joinkan tabel order details dengan tabel produk, lalu digabungkan juga dengan tabel orders. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tambahkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Tampilkan nama lengkap, pertama kita gabungin dulu tabel first name dari employee digabungin dengan tabel last name dari employee. Aslinya nama lengkap. Lalu dia minta teritori tempat employee, yaitu dari teritori description dari tabel territories. Lalu kita gabungin employees ke territories ini. Kita gabungin sama employee territories. Lalu kita gabungin, kita joinkan dengan tabel territories. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tambahkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, nama customer itu ke kontak name dari tabel customer, lalu tampilin juga order ID dari tabel order, terus dia minta tanggal order beserta nama shippernya, jadi digabungin si tabel order date-nya digabungin sama nama shipper ini, perusahaan yang ngirimnya, jadi company name-nya, S-nya order date and ship name. Lalu kita joinin customer sama shipper. Customer dulu, join order, baru ke shipper. Nah, seperti ini. Misalnya sesuai, yaitu koma. Nah, tambahkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Yang pertama, nama-nama suppliernya, dia minta nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Jadi, nama suppliernya itu nama perusahaannya, company name-nya, lalu digabung sama tabel kategori name, di tabel kategoris dengan pemisahnya ini koma, as suppliers dan kategoris. Ini joinin products dengan kategoris, dengan kategori ID ini sebagai foreign key-nya di products, dan kategori ID sebagai primary key-nya di
di tabel kategoris. Lalu di join. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Dia minta ditampilkan product name dari tabel produk, terus unit price dari tabel order details, dan kategori name dari tabel kategoris. Kita joinin dulu terlebih dahulu order detailsnya dengan produknya, terus juga joinin dengan tabel kategorisnya. Lalu dia minta syaratnya ini tipenya ini kategorinya maunya beverage. Jadi dari kategori name-nya kita ambil yang beverage aja syaratnya. Lalu syarat satu laginya harganya di bawah kurang dari $10. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Oke, kita yang pertama tampilin company name-nya dari tabel customer, lalu order ID-nya dari tabel order, dan order date dari tabel order juga. Lalu kita joinin customer sama orders dengan customer ID sebagai primary key dari customer dan customer ID mempunyai relationnya dengan customer ID sebagai foreign key di tabel order. Yaitu syaratnya dia mintanya untuk customer-nya yang berasal dari country USA saja, dan ada transaksinya yang pernah dilakukan ini order date-nya itu sebelum tahun 1997. Jadi kurang dari 1997. Nah, terus dia minta tanggal pembeliannya terurut berdasar tanggal pembelian. Jadi di order by order date. Nah, seperti itu. Lalu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Pertama diminta company name-nya, nama customer, terus tanggal ordernya, terus order ID-nya, sama company name-nya as shipper, terus ship country sama country-nya. Lalu kita joinkan semuanya, di mana di sini syaratnya yang diminta itu shipment date-nya ini lebih dari atau yang dilakukan setelah tahun 1997. Dan dia minta ini tujuan pengirimnya, ship country-nya ini sama dengan negara asalnya. Jadi digunakan sama dengan di syaratnya ini ada 2. Kita run. Nah, seperti ini. Ini sama. Oke, selanjutnya untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori barangnya. Oke, dia minta nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke, kita gabungkan tabel company name dari tabel suppliers dengan tabel kategori name dari tabel customers as name supplier and product. Kita joinin produk dengan dijoinkan dengan kategoris, di mana kategori ID ini sebagai foreign key-nya di tabel products dan kategori ID sebagai primary key di tabel kategori. Lalu join dengan supplier ID. Dimana di sini syaratnya dia mintanya harganya berkisaran dari $5-10 saja. Jadi menggunakan between. Dimana ini fungsinya untuk antara. Ya, seperti ini. Oke, lalu selanjutnya ini ada tabel self-join dan outer-join. Nah, ini dia minta yang pertama, jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key di S1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel S1 atau E2? Yang pertama, kita tampilin select bintang E dulu. Nah,
di sini ini maksudnya apa? Jadi dia ini menjoinkan dua tabel employee. Jadi tabel yang sama cuma dijoinkan dua kali. Jadi ini tabel S1 ini tabel employee yang pertama sampai di Photopad. Lalu employee ID lagi ini sampai Photopad lagi. Jadi ada dua tabel employee. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, di sini ini report nya ini menjelaskan orang-orang yang kerja di sini ini bertanggung jawabnya kepada siapa. Jadi jika ini dua, berarti bertanggung jawabnya ke orang dengan employee yang kedua. Lalu selanjutnya juga dengan yang kelima. Oke, dan selanjutnya kita ke tabel employee yang kedua. Nah, ini di sini ada 0. Jadi di sini ini 0 ini bahwa karyawan tersebut tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Jadi bisa disimpulkan bahwa dia merupakan atasan. Nah, atasan di sini ini yang berlaku sebagai manajer. Jadi manakah yang menjadi manajer tabel 1 atau E2? Itu tabel yang E2-nya. Ini kita run. Nah, atasannya Andrew Fuller. Jadi tadi kan dua-dua ini employee ID-nya milik Andrew Fuller. Nah, ini Stephen Buchanan juga merupakan atasan karena Michael Swiamer Robert Cake. Tadi nomor 5 dengan employee ID nomor 5 ini. Lalu Stephen Buchanan juga bertanggung jawab kepada Andrew Fuller. Jadi Stephen Buchanan ini merupakan atasan tapi merupakan bawahan dari Andrew Fuller. Lalu selanjutnya tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya. Jika E1 ini dan E2-1. Nah, ini kita run aja. Nah, run biasa. Nah, ini cukup nampilin nama lengkapnya aja. Lalu selanjutnya tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini maksudnya pimpinan yang tidak memiliki bawahan itu karyawan biasa. Jadi selain Andrew Fuller dan Stephen Buchanan tadi, dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan ini atasan maksudnya, yaitu Andrew Fuller dan Stephen Buchanan. Oke, di sini saya menjelaskan apa maksudnya si full ini. Jadi nggak cuma ada full outer join, di sini juga ada left, lalu ada right outer join. Jadi kalau right itu kita menampilkan semua nama employee yang ada di sebelah kanan meskipun tidak memiliki bawahan. Jadi ini kita tampilin semuanya, mau Nancy DeFolio juga ada di sini. Bisa kita coba. Ya, Nancy DeFolio. Nah, ini Nancy DeFolio ataupun siapapun itu ditaruh di tabel sebelah kanan. Jadi mendahulukan semuanya di tabel kanan. Mau dia nggak punya bawahan juga ditaruh di sini. Nah, berlaku yang sebaliknya juga seperti itu kepada left outer join. Outer join. Nah, kalau left outer join juga menampilkan semua nama employee sebelah kiri, meskipun tidak memiliki atasan. Akan ditampilkan semuanya di tabel. Nah, tapi di sebelah kirinya ini nggak mau ada nolnya, jadi nggak bisa ada nolnya. Udah gitu lah. Oke. Kalau left nih dia nggak mau ada nol di sebelah kirinya. Sama kayak tadi. Lalu kalau full itu keduanya digabungkan di keduanya. Jadi sama aja nggak mendahulukan sebelah kiri atau sebelah kanannya. Jadi semuanya tampil. Jadi ada nol di sebelah kanan dan ada nol di sebelah kiri. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.